Jujur sama saya, berapa kalau langganan datang ke sini? Sama jarang itu, Pak. Ya udah, kalau ke sini biasa teteh berapa? 300. Saya kasih teteh 2 juta ya. Teteh pulang dulu ya. Nah, pulang dulu. Istirahat. Jual ini enggak? Itu ikut ngecas. Udah, jual ini kan? Bukan saya. Siapa yang jual? Ada orangnya. Mana? Platnya. Berapa kali laporan ke Kapolsek, Oh, terus? ada tindak lanjut. Kenapa dibiarkan ini, Bos? Jualan gini terbuka. Ininya Popeyes, jualannya ini. Kenapa? Ini di Subang, Pak. 27 orang meninggal. Dalam dua video ini kita lihat Pak Deddy Mulyadi yang kita kalau memandangnya di dalam terminologi Islam, Pak Deddy Mulyadi ini sedang beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara beliau sebagai gubernur. Saya apresiasi penuh. Ini jempol cuma ada 2. Mungkin kalau ada 10 saya angkat semuanya. Saking saya mendukung beliau di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Namun saya kira tindakan-tindakan yang sifatnya spontanitas seperti ini tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Harusnya Pak Deddy Mulyadi bikin saja aturan. Keluarkan apakah itu pergub atau perda, peraturan gubernur atau peraturan daerah yang mengatur tentang tidak bolehnya ada pelacuran dan bahkan sampai ke minuman keras, diskotik. Kenapa enggak dibuat peraturan-peraturannya? Dan Pak Deddy saya kira tidak akan mencapai untuk datang dari satu kios obat terlarang ke kios yang lain, untuk datang dari satu pelacur ke pelacur yang lain, kalau kita boleh katakan. Saya kira tidak usah capek-capek lagi seperti itu. Tinggal datangkan saja Satpol PP. Satpol PP nanti bawa perdanya atau pergubnya untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat. Jadi bukan hanya tindakan spontanitas yang dikontenkan saja, tetapi dibuat jadi peraturan agar jelas. Kami pun ingin ikut turun untuk nahi mungkar, tapi nggak ada payung hukum. Tapi kalau ada peraturan dari gubernur atau peraturan yang sifatnya daerah Provinsi Jawa Barat, kami berani turun ke lapangan, bahkan kami akan melapor dengan bermodalkan pergub atau perda. Itu kekuatan itu. Polisi bisa datang, Satpol PP bisa datang, bahkan mungkin kalau sifatnya darurat TNI pun bisa didatangkan. Misal contoh, tempat pelacuran besar di Doli yang pernah ditutup Bu Risma, atau tempat pelacuran Alexis yang pernah ditutup oleh Pak Anies Baswedan. Di Jawa Barat ini kan gak usahlah kita sebut tempat-tempatnya, tapi semua udah pada paham. Di Bandung di mana titiknya, lalu di Karawang di mana titiknya, di Indramayu di mana titiknya, dan di tempat-tempat yang lain. Saya kira Pak Deddy punya pengalaman kan, menutup tempat-tempat seperti itu. Di Purwakarta itu kan bagus, sangat kami apresiasi. Jadi dibuat peraturannya untuk kami pun bisa turun, Pak Deddy, begitu maksudnya. Ini nanti berbekal pergub atau perda tersebut, kami bisa bawa itu tuh. Kalau misalnya daerah kami ada yang jual obat terlarang, ada yang jual minuman keras, kami bisa bawa tuh peraturan daerah dan peraturan gubernurnya. Bahkan kami bisa melibatkan RT RW agar mereka berani menutupnya. Semoga ini bisa sampai kepada beliau untuk menjadi bahan pertimbangan agar Jawa Barat bersih dari maksiat. Insya Allah dengan bersih dari maksiat, Jawa Barat akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin berkah tanahnya, berkah alamnya, dan berkah pula untuk seluruh penduduknya. Dan yang terutama menjadi amal jariah pula tentu bagi Pak Deddy yang meluncurkan peraturannya. Amal jariah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.